Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh datang kepada Tuhan dan selama kurang lebih 1 minggu ke depan kita akan memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Saudara, saya bertanya apa yang kira-kira Tuhan Yesus lakukan pada hari Kamis ini 8 hari sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saudara, menurut para ahli, Yesus dan para murid itu sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Saya akan membacakan satu firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Lukas 18 31 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Saudara yang dikasihi Tuhan, seminggu sebelum Tuhan Yesus meninggal di atas kayu salib ini, menderita kesengsaraan yang begitu hebat, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada para murid bahwa dia akan ditangkap dan dia akan disiksa dan dia akan disalibkan. Dan saudara, pemberitahuan ini bukan hanya sekali. Yang kita baca tadi itu adalah pemberitahuan yang ketiga kalinya dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, saya bertanya, mengapa sampai 3 kali Tuhan Yesus perlu memberitahu mereka? Karena para murid susah percaya kepada perkataan Tuhan Yesus tersebut. Saudara, kita masih ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus pertama sekali memberitahukan kepada para murid akan kesengsaraan dan kematiannya di atas kayu salib. Petrus itu menarik Tuhan Yesus dan menegur dia. Karena Petrus dan para murid lain tidak percaya seorang Mesias yang begitu luar biasa dengan mujizatnya, dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dan dia akan dibunuh begitu rupa seperti seekor domba yang tidak berdaya dibantai begitu hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus 9:32 di sana juga dituliskan, mereka tidak mengerti. Para murid tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai penderitaan dan kematian yang akan ia alami. Lalu kemudian di dalam Lukas 9:45 di sana juga dituliskan mereka tidak dapat memahaminya. Saudara, mereka juga tidak bisa memahami perkataan Tuhan Yesus yang menubuatkan akan kesengsaraan dan kematiannya tersebut. Dan di dalam Lukas 18:34 di sana tertulis mereka sama sekali tidak mengerti, perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Saudara, bukankah ini satu hal yang menyedihkan sekali Tuhan Yesus sudah begitu lama, bertahun-tahun bersama-sama dengan mereka, mendengarkan perkataannya, firman-Nya yang begitu luar biasa, mujizatnya yang begitu luar biasa. Saudara, bagi mereka perkataan Tuhan Yesus ini sulit mereka percayai.
Mereka sungguh tidak bisa memahami Tuhan Yesus akan mengalami hal yang seperti itu. Saudara, mungkin saudara dan saya juga kurang mengerti mengapa Tuhan Yesus mau mati dengan cara yang seperti itu. Apakah tidak ada cara lain gitu ya? Dia kan Tuhan gitu ya. Bisa mencari cara lain bukan? Kenapa harus mati terhina seperti itu sehingga banyak orang akhirnya susah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menderita begitu hebat, begitu terhina, membuat sebagian besar orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Saudara, mari kita mohon Tuhan bawa kita dekat ke salib-Nya. Saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan membawa kita dekat ke salib Tuhan. Dan semakin dekat pada salib-Nya sehingga kita boleh mengerti betapa besarnya penderitaan dan kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kalau kami mau jujur, mungkin kami tidak memahami dengan baik mengapa Engkau mau mati, menderita begitu rupa dan begitu terhina ya Tuhan. Apakah tidak ada cara lain lagi untuk kematian-Mu yang menebus dosa-dosa manusia? Apakah tidak ada cara lain lagi ya Tuhan, di mana Engkau harus datang ke dunia ini menebus semua dosa manusia? Tuhan, kami mungkin juga sama seperti para murid yang susah untuk mengerti. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan membawa kami dekat kepada salib-Mu. Kami percaya dengan seperti itulah kami boleh memahami sedikit demi sedikit, dan boleh merasakan sedikit kesengsaraan-Mu ya Tuhan di atas kayu salib. Dan juga boleh memahami, mungkin kami tidak bisa memahami dengan sempurna, tetapi kami percaya kalau kami lebih memahami, itu pun sudah sangat baik bagi kami ya Tuhan. Setiap tahun ketika kami memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan, kami boleh lebih memahami dan lebih memahami. Kami percaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan, yang semakin boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, beberapa hari kemudian, yaitu pada hari Minggu, Yesus menyucikan bait Allah. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan tentang Yesus menyucikan bait Allah yang diambil dari Markus pasal 11 ayat 15 dan 17 saja. Markus pasal 11 ayat 15 dan 17 saja. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus merasa perlu untuk menyucikan bait Allah sebelum kematiannya? Saudara, apakah bait Allah itu kurang suci? Benar saudara, memang pada waktu itu bait Allah itu sudah dijadikan satu tempat yang begitu mengerikan. Dikotori oleh kotoran-kotoran hewan, dikotori oleh praktik-praktik bisnis yang kotor, termasuk para imam yang seharusnya mengajarkan kebenaran tetapi tidak melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka juga terlibat di dalam praktik bisnis yang kotor ini di dalam bait Allah. Bukankah ini satu kondisi yang menyedihkan? Seharusnya seorang pemimpin agama tertinggi di dalam bait Allah itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang mereka lakukan adalah sebaliknya. Bagaimana orang-orang yang diajar itu, bagaimana rakyat yang diajar itu bisa menjadi baik, bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan jika kelakuan mereka para pemimpin agama seperti itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi yang begitu menyedihkan terjadi di dalam bait Allah, dan itu sudah berlangsung begitu lama, bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tidak ada rasa hormat dan takut kepada Allah, dan terus-menerus berbuat dosa, Demikianlah semua orang Israel, umat Tuhan pada zaman Tuhan Yesus yang kerohaniannya sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bukankah kondisi orang-orang ini semua tidak jauh dari saudara dan saya, bukan? Bukankah Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang tak ternilai harganya? Apakah saudara dan saya tidak menghargai sehingga kita terus-menerus berbuat dosa dan bahkan berbuat dosa dengan begitu mudah? Saudara, marilah kita kembali mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus. Beberapa hari ke depan ini, marilah kita sungguh-sungguh memperingatinya, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan barang fana. Apa yang Dia berikan kepada kita adalah darah-Nya yang kudus.
Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, mari kita berdoa. Kita mohon Tuhan menolong kita mempersiapkan diri dengan menjaga kekudusan hidup kita untuk memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus yang akan kita peringati sekitar seminggu lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, untuk kami boleh memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus.
Janganlah biarkan kami kurang menghormati atau tidak menghormati sama sekali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kematian-Mu yang menderita begitu hebat, begitu hina, hanya untuk kami yang hina ini, yang seharusnya menanggung hukuman itu. Tetapi Engkau yang datang ke dunia ini menggantikan kami menanggung hukuman yang dahsyat dan hina itu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami hari-hari ke depan ini kami boleh hidup dengan lebih benar di hadapan-Mu, sehingga kami boleh memiliki hati yang rindu untuk merasakan penderitaan-Mu, untuk merasakan kasih-Mu yang memberikan nyawa-Mu, darah-Mu kepada kami semua di dalam kesengsaraan mati di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita bersyukur untuk renovasi gedung gereja bagian dalam yang diperkirakan bisa selesai sebelum kita memperingati Jumat Agung. Jadi kita bisa beribadah secara onsite di dalam gedung gereja Jumat Agung nanti. Dan semoga Tuhan berkenan juga kepada semua persembahan kita yang kita berikan untuk mendukung renovasi gedung yang akan bisa dipakai Jumat Agung nanti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renovasi gedung gereja bagian dalam khususnya yang akan diperkirakan selesai sebelum Jumat Agung nanti. Dan kami bisa mengadakan ibadah secara onsite di dalam gedung gereja yang renovasinya sudah selesai. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh melakukan semua ibadah kami dengan penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Merasakan satu gedung gereja yang baru, ruangan dalamnya, biarlah itu boleh mendukung semua ibadah, khususnya ibadah Jumat Agung yang ibadah pertama kali yang kami adakan setelah renovasi selesai. Kami juga berdoa Tuhan kiranya yang berkenan menerima semua persembahan kami untuk mendukung renovasi gedung gereja kami. Biarlah pada saat kami memperingati kesengsaraan-Mu, kematian-Mu di hari Jumat Agung nanti ya Tuhan, kami berharap, kami berdoa Tuhan sungguh berkenan kepada gedung gereja bagian dalam yang sudah selesai itu. Apa yang kami berikan bukanlah merupakan pengorbanan. Apa yang kami berikan itu hanya sedikit ya Tuhan dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk mensyukurinya. Kami boleh memberi dan kami boleh mendapatkan ruangan gedung gereja yang baru. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehari sesudahnya, yaitu hari Senin, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Saya akan membacakan bagian firman Tuhannya dari Matius pasal 21 ayat 18 dan 19 saja. Matius 21 ayat 18 dan 19 saja. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar.
Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berpikir mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Dan saya pernah membaca ya beberapa tanggapan dari medsos ya di dalam medsos ya. Ada orang yang seperti menghina. Yang seperti Tuhan Yesus mungkin sudah stres, sudah gila dan sebagainya. Mengapa sebatang pohon saja perlu dikutuk begitu rupa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 4 di sana dituliskan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Begitu juga ketika Tuhan mengutuk pohon ara ini. Bukan karena dia stres, saudara. Sebentar lagi dia akan mendapatkan kesengsaraan, disiksa begitu rupa dan mati. Bukan, saudara. Tetapi semuanya ada tujuannya masing-masing. Tujuan yang sangat mulia. Satu, pengajaran kepada para murid supaya kehidupan mereka itu jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah itu. Tuhan Yesus menghendaki semua murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, harus memiliki kehidupan yang berbuah. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Apakah ada berbuah di hadapan Tuhan? Jika tidak, kehidupan saudara dan saya akan senasib dengan pohon ara, seperti pohon ara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah selama kita mengikut Tuhan, sampai dengan hari ini, kita berbuah di hadapan Tuhan? Jika tidak, mohonlah ampunan Tuhan. Dan mohonlah Tuhan membantu kita supaya kita bisa memiliki kehidupan yang berbuah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau melihat kedalaman hati kami. Mau memikirkan semua yang kami lakukan selama kami percaya kepada Engkau. Apakah kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu? Berkenan karena berbuah di hadapan-Mu? Ataukah kehidupan kami sebaliknya tidak berkenan karena kami tidak berbuah di hadapan-Mu? Tuhan, ampunilah kami jikalau sampai hari ini kami tidak berbuah apa-apa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa memiliki kehidupan yang berbuah. Sehingga kehidupan kami tidak menjadi seperti pohon ara yang Engkau kutuk itu. Tetapi menjadi kehidupan berbuah yang Engkau berkati ya Tuhan. Sehingga banyak orang boleh melihat kehidupan kami dan tertarik untuk datang dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk serangkaian kegiatan ibadah Prapaskah sebelum Paskah ya. Kita ada doa puasa, kita ada ibadah onsite dan online Jumat Agung jam 5 sore. Kita berdoa untuk pembicara Jumat Agung onsite yaitu penginjil Ang Sui Chien, dan untuk pembicara Jumat Agung secara online yaitu pendeta Yakub Tri Handoko. Dan kita berdoa untuk semua penata layan dan Tuhan yang menolong mereka untuk mereka bisa melayani menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk
serangkaian kegiatan Prapaskah di gereja kami. Ada doa puasa yang akan kami lakukan bersama-sama. Tuhan tolong kami supaya di dalam puasa ini kami boleh sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus, tetapi menahan segala nafsu kedagingan kami. Dan juga bukan hanya itu ya Tuhan, tetapi kami boleh membaca firman Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh ya Tuhan memiliki hati yang berkenan di hadapan-Mu. Mempersiapkan diri kami untuk memperingati Jumat Agung yang juga ada perjamuan kudus di dalamnya. Sehingga Engkau yang melayakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Kami juga berdoa untuk para pembicara di Jumat Agung secara onsite, yaitu penginjil Ang, dan juga secara online hamba-Mu Pendeta Yakub Trihandoko. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan Tuhan juga yang memakai mereka menyampaikannya kepada kami semua jemaat-Mu. Dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk semua penatalayan yang akan melayani di ibadah Jumat Agung khususnya. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan. Mereka harus mengikuti serangkaian latihan dan juga kegiatan-kegiatan mereka. Mereka membutuhkan tenaga, mereka membutuhkan kesehatan. Tuhanlah yang memberikan semuanya itu kepada mereka sehingga ketika mereka melayani Tuhan di hari H tersebut, mereka bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk pembicara dan penatalayan hari Minggu 10 April. Yaitu pembicaranya Pendeta Robi Panggara. Kita berdoa Tuhan memakai dia menjadi berkat bagi semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh beribadah walaupun secara online di Minggu 10 April. Kami berdoa untuk semua penatalayan yang mereka sudah mengadakan rekaman. Tuhan yang menolong semuanya, proses editing semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga ibadah ini boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Robi Panggara yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang sudah menitipkan firman-Mu kepadanya, Tuhan juga yang berkenan memakainya menyampaikan firman-Mu dari awal sampai selesai. Dan firman-Mu boleh sungguh memberikan penghiburan, kekuatan, berkat bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu. Di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan
kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepala-Mu, menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku, menebus perbuatanku. Dilur di sekujur tubuh-Mu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambung-Mu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang melampaui segala kesalahan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Marilah saudara dan saya selalu ingat akan pengorbanan itu, sehingga kita ingat untuk kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup berbuah di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan
yang mengasihi Tuhan, yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Demikian doa pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.